Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita membaca tentang masalah zakat masih binatang, ya. Apakah onta, apakah sapi, atau kambing, ya. Waqala sambungan tersebut itu wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Jadi katakan di sini untuk onta berjumlah 76 ekor, zakatnya 2 ekor binta labun. Jadi zakat ini bertambah banyak itu lembu atau sapi, kambing atau onta lebih sedikit tuh zakatnya, bukan bertambah banyak, ya, hitungannya. Wa qala wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina salasu banati labunin. Dan pada untuk onta yang berjumlah 121 ekor, zakatnya 3 ekor binta labun. Sebenarnya binta labun itu yang sudah berganti giginya, ya. Wa qala summal wajibu fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqatun. Kalau dikatakan kemudian setiap 40 ekor onta kewajibannya zakatnya adalah seekor binta labun, dan setiap 50 ekor adalah seekor hiqqah. Jadi hiqqah itu onta yang usia 4 tahun. Jadi beda setahun masuk 2, 2 masuk 3, 3 masuk 4, ya. Wa tajibu fi salasina baqaratan ila arba'ina tabi'un lahu sanah. Jadi kalau diwajibkan, ya, untuk 30-40 ekor lembu, kewajiban zakatnya adalah seekor anak lembu. Berumur berapa? 1 tahun. Anak lembu dinamakan tabe', pengikut, sebab ia mengikuti kemana ibunya pergi. Itu tabe' namanya, ya. Setahun, nah itu dengan kita kalau punya 30 sampai 40 ekor. Itu 1 ekor anak lembu yang usia setahun penuh, ya. Wa qala wa tajibu fi salasina baqaratil arba'ina tabi'un lahu sanatun sumiya bidzalika li'annahu yatba'u ummahu. Dikatakan tabi' itu karena mengikut masih emaknya, ya. Wa qala wa fi arba'ina ila sittina musinnatun laha sanatani summiyat bidzalika litakamuli asnaniha. Kemudian lembu yang 40 sampai 60 ekor, zakatnya adalah seekor lembu betina musinnah, artinya berumur 2 tahun. Dinamakan musinnah, arti bergigi, sebab telah sempurna giginya tumbuh, asnan. Nanti giginya tuh sampai begitu, ya, hitungan daripada tersebut itu, ya. Wa fi sittina tabi'ani, untuk 60 ekor lembu zakatnya 2 ekor tabi', yaitu yang lembu yang umur setahun 2 ekor, ya, yang masih ngikuti emaknya. Tapi kita ini tidak ada di sini, ya. Lembu berapa ekor lah, ya, paling-paling dekat bulan haji, ntar lagi korbannya. Wa yajibu fi arba'ina ghanaman ila mi'atin wahida wa ishrina syatun wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina mi'ataini ila mi'ataini wahidatin ila salasu mi'atin salasun minasyiahi wa fi arbu mi'atin arba'un minha
Waqala untuk 40 sampai 120 ekor kambing kewajiban zakatnya adalah seekor kambing. Coba. Untuk 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing. Untuk 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing. Untuk 400 ekor zakatnya 4 ekor kambing. Banyaklah ya. Coba disuruh jauh tuh. Ganggu aja gitu, suruh balik panggil bapaknya ke masjid. Summa fi kulli mi'atin syatin jaza'atu dha'nin laha sanatun aw saniyatu ma'zin laha sanatani wa ma baina nisabain yusamma waqsan wa la yu'khadu khiyarun kahamilin wa musminatin lil akli wa rubba wa hiya hadithatul ahdi bin nitaji bi ayyam dialaha min wiladatiha nisfu syahrin illa biridha malikin. Wa qala kemudian untuk tadi untuk setiap 100 ekor kambing zakat seekor kambing kibas, biri-biri kata kita bilang ya, berumur 1 tahun, atau seekor kambing Jawa berumur 2 tahun. Itu kambing badut tuh. Ya, ada yang sering nanduk ya. Tuh kalau nak piara kambing mesti tahu zakatnya kapan, jangan piara jual saja atau membersihkan harta kambing tersebut. Kalau nanti di yaumul qiyamah dikubur, kalau dikejar-kejar kambing nanti. Nah, kambing dunia ini nanti kalau dikubur di akhirat 70 kambing serta mengatakan besarnya itu. Coba kalau dikejarnya kalau tak cukup kaki, 1 ekor baru ngejaga 200 ekor gimana? Ya tadi bersihkan itu. Ya. Waqala selisih di antara 2 nisab adalah disebut waqas. Itu kemurahan. Itu lebih dikit. Ada ma'fu, dimaafkan. Beda kalau emas tidak bisa. Emas perak sedikit juga mesti ada zakat ujungnya itu. Kalau kambing, sapi, lembu, onta tidak bisa dipotong-potong kakinya. Ya, bisa. Enggak, ya kan? Waqala tidak boleh diambil sebagai zakat binatang yang bagus, misalnya yang sedang hamil atau yang gemuk untuk dimakan dagingnya. Ya. Tuh makanya yang hamil kan kasihan. Ya. Juga binatang rubba, yaitu baru saja beranak. Baru selang setengah bulan dari masa melahirkannya, semua itu kecuali atas kerelaan dari pemiliknya. Boleh juga. Kan kasihan anaknya itu, netek sama siapa? Yang bunting itu, kasihan di dalamnya itu. Ya, nah itu tadi masalahnya. Tinggal kita saja lagi ya. Itu tentang masalah zakat onta, lembu dan kambing, ya. Waqala wajib zakat fitrah. Fitrah pula lewat dah ya. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri sumiyat bidzalika li anna wujubaha bihi wa furidat qaramadana pisani ya bisinnail hijrati wa qablu labban bi'adami wujubiha ghalatun kama fir rawdati. Disebut zakatul fitr, zakat berbuka puasa. Jadi kan iftar tuh sama kan zakat fitrah tuh, zakat berbuka ya selesai puasanya zakat fitrahnya.
Sebab diwajibkannya karena telah berbuka puasa akhir Ramadan. Orang bertanya, kalian tak puasa Ustaz? Ya, terlewat betul, sudah puasa tidak, bayar juga kagak? Ya. Difardukan sebagaimana puasa Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Berkata Ibnu Labban bahwa zakat fitrah tidak wajib adalah keliru, dia bilang. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Ar-Rawdah. Nah, nama kitab Ar-Rawdah. Jadi wajib kita zakat setahun sekali. Itu yang sanggup juga ya. Dah lalu zakat fitrahnya kita ya. Qala Waqi'un zakatul fitri di syahri Ramadan kasajdatis sahwi lis-shalah. Waqi' berkata zakat fitrah terhadap bulan Ramadan adalah bagaikan sujud sahwi terhadap salat. Nah, mirip ya. Tajburu naqsas shaumi kama yajburu sujudu naqsas shalah. Ia menambal kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan salat. Nah, tuh. Tambalannya salun pasnya ya. Nah. Wa yu'aiduhu ma sahha anha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafathi. Perkataan ini dikuatkan oleh hadis sahih yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu membersihkan orang puasa daripada sia-sia dan keji. Nah, jadi keji itu banyak dalam itu. Keji zina ya juga. Zina keji, omongan fahisyah itu kotor, omongan kotor ada ya juga. Nah, itu ya. Wa qala ala hurrin fala talzamu ala raqiqin an nafsihi bal talzamu sayyidahu anhu wala an zaujatihi bal in kanat amatan fa'ala sayyidiha wa illa fa'alaiha kama sayati. Zakat fitrah wajib atas orang merdeka, maka bagi hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan fitrah dirinya sendiri, tetapi menjadi kewajiban tuannya. Tidak wajib pula memfitrahi istrinya, bahkan kalau ia seorang amah, artinya hamba jariyah tadi, maka kewajibannya melimpah pada tuannya. Ya, tuannya amah itu. Kalau ia bukan seorang amah, hamba perempuan ya, maka kewajiban fitrahnya adalah atas tanggungan dirinya sendiri, bukan suaminya. Sebab hamba sahaya seperti keterangan berikut. Nah, itu ya, apa dia bilang? Wala an mukatabin li dha'fi milkihi wa min samma lam talzamhu ka zakatu malihi wala nafaqatu aqaribihi wal istiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Zakat fitrah tidak wajib atas budak mukatab karena lemahnya status miliknya. Dari sini maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat hartanya dan juga menafkahi kerabahnya, dan karena kebebasannya maka tuannya tidak terbebani fitrah dirinya si mukatab itu. Mukatab itu artinya tulis, apabila kau dalam jangka begini bisa kau lakukan itu maka engkau merdeka. Itu tadi tentang mukatab ya, daripada kata bayak tubuh kitabatan ya bahasanya. Sekarang kan tidak ada tuh. Wa qala bi ghurubi syamsi lailatul fitr li lailati fitrin min Ramadan ay bi idraki akhiru juz'in minhu wa awwal juz'in min Syawal. Kewajiban zakat fitrah mulai dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan malam Idul Fitr, yaitu dengan mendapatkan bahagian terakhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Padahal kalau lebih enak kan awal Ramadan sudah masuk, harus boleh sudah keluarkan fitrah itu. Ya, kalau kita keluarkan nanti asal subuh-subuh pula, itu
akad raya, terus orang mau nyambutnya, siapa yang ngurusin kita ya? Jauh-jauh hari lah. Jadi kalau mencari abdalnya, itu orang tak ketanganan dibuatnya. Paham tak tuh? Ya, pandai-pandailah tadi tentang hal itu ya. Itu petunjuk indah mengatakan tentang hal tersebut itu kemarin ya. Ada 4 macam model itu ya, fitrah. Kenapa? Ada yang mau tanya itu di situ? Fala tajibu bima hadatsa ba'dal ghurubi min waladin wa nikahin wa milki qinnin wa ghinan wa islamin wala tasqutu bima yahdutsu ba'dahu min mautin wa itqin wa talaqin wa muzili milkin. Maka kewajiban zakat fitrah tidak mengenai kepada yang baru ada setelah matahari akhir Ramadan terbenam, lahir maksudnya anak ya. Baik berupa anak nikah, asal badan nikah dia ada, milik budak, kekayaan atau Islam, dan juga tidak menjadi gugur dari yang baru terjadi setelah matahari tersebut terbenam, baik berupa kematian, kemerdekaan budak, perceraian maupun berupa sesuatu yang menghilangkan status miliknya. Jadi kalau ada yang lahir akhir Ramadan ikuti awal Syawal, berarti dikenakan tersebut itu. Ya, begitu penting dibersihkan kita itu pembukaan dari puasa masalahnya. Wa qala wa waqtu adaiha min waqtil wujubi ila ghurubi syamsi yaumil fitr fayalzamul hurra al madhkura ayu addiyaha qabla ghurubi syamsihi. Waktu pembayarannya adalah sejak waktu mulai diwajibkan terbenam matahari akhir Ramadan hingga terbenam matahari Idul Fitr. Tuh sorenya. Ya. Maka bagi orang merdeka seperti di atas hendaklah membayarkan fitrahnya sebelum terbenam matahari Idul Fitr. Amman ay an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu bi zawjiyatin aw milkin aw qarabatin hinal ghurubi walau raj'iyatan aw hamilan ba'inan walau amatan fayalzamu fitratahuma kana faqatihima ya kana faqatiha. Atas nama setiap muslim yang wajib menanggung nafkahnya lantaran sebagai istri, milik atau karabah dikala terbenam matahari akhir Ramadan sekalipun sebagai istri tertalak raj'i. Jadi kalau talak 1, talak 2 itu wajib masih laki bayarkan zakat fitrahnya walaupun tak kebagian tiduknya, paham? Ini tidur tidak bayar dia bilang. Ya, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak 2. Nah, kalau masih raj'i itu dalam 100 hari itu. Talak 100 hari mulai hari itu 100 hari ke depan. Ya, itu kalau pas zakat fitrah tetap kewajiban suami, kalau punya anak kewajiban suami juga. Jelas ya? Yang dibiarkan itu ya. Kadang protes dia, kenapa kasih makan dia, aku tak dapat dimakan, botak kau. Ya, ada yang model begitu modelnya itu, ya. Atau istri tertalak bain. Nah, bain itu bukan nama orang Haji Bain, bukan. Bain itu talak 3. Nah, dalam keadaan hamil, dia masih terkenal hamil. Siapa yang salah tuh? Kau yang salah, tukang buat. Ya, dia juga merasa ya, tuh, ya, dalam keadaan hamil, sekalipun seorang amah, ya, maka fitrah mereka berdua tertalak raj'i, ya, bain hamil wajib ditanggung sebagaimana juga nafkah mereka. Jadi kalau bini talak 3 tapi dia hamil, zakat fitrahnya bini dengan anak itu tanggungan laki tersebut itu, walaupun tak bisa dibaliki lagi istrinya itu.
napakah itu, karena ada anak di dalam itu. Paham? Nah, nih orang enak talak cerai, tak tahu cerita panjang cerita dalam itu. Tuh, jangan ikut selebriti di televisi itu, tar cerai, kawin, macam bebek angsa aja kerjaan. Ya, ya, asal nyerocos sebentar tuh. Paham tak? Ini kalian pikir panjang dulu, ya, bukan nak cok-kocok saja di situ. Ngerti tak kau? Nah, ya. Ya, ada yang manten baru, ada manten lama, ya ada kan? Ada yang belum manten, ada juga, ada yang 2 kali manten, ada juga, tapi hilang mantennya sudah selesai. Ya, ada juga di sini modelnya nih. Ya, jadi ini masalah tak diingatkan betul nih. Kuping itu didengar, hati buka. Walaupun apa dibilang ustaz terima tuh, tak terima suruh balik. Paham dah tuh? Kena ngaji. Kalau tak pakai pula apa kau ngaji? Balianlah kau. Ya, payah betul. Ya, jelas tuh. Maka ucapan hati-hati kalau beristri itu dikatakan talak, ya talak. Ya, dianggap talak itu main-main. Ku talak 1000 kau dia bilang. 1000 kawan. Itu 3 kenanya. Kan talak itu paling kurang 1, sebanyaknya 3. Ku bilang 1/4 kau dia bilang setengah. Tidak bisa tetap kan Pak. Kalau bilang setengah 1/4 tetap 1. Paham? Yang main-main kau. Ku talak bini orang sepasaran nih. Tahu bini kau ada di situ. Kena. Kau marah sama bini, marah sama mak. Ku talak di antara 2 nih katanya. Ayo. Tidak mungkin talak mak. Bini yang kan kena. Paham tak tuh? Nah. Ini nak kawin dah betul-betul. Bukan ngengkek aja kerjaan. Pikiran belang-belang mata tak ada apa-apa. Ya, la ilaha illallah. Ini penting disekak-sekak nih tiap hari orang kawin cuma berjoget ke kerjaan. Tak ada apa-apa. Tengok nih. Fitrah itu dipikirkan juga ada. Walaupun 2,5 kilo itu beras, 3,1 liter. Kewajiban suami. Ya. Kenapa tadi matanya tuh? Ada? Bacakan tuh. Ya, dia ada yang grupnya. Apakah boleh mendoakan ampunan siksa kubur ataupun semoga husnul khotimah untuk seorang yang bunuh diri atau gantung diri? Allahu Akbar. Orang bunuh diri atau gantung diri. Boleh tak dengan husnul khatimah atau doakan orang Islam katanya tak? Ya Allah. Ini berat betul nih. Di zaman Habibuna sallallahu alaihi wasallam perang Badar. Itu 17 Ramadan. Bergelimangan tuh mayat sudah. Bergelimangan mayat. Jadi periksa sama Rasul. Ya, hadapil jannah, hadapin nar. Loh, ini sikon Islam ini ikut sama Rasul. Kata Nabi, aku diberitakan sama Jibril nih. Dia ini sebetulnya tak ada mati, tengok orang mati cucu dewek. Ini orang pada mati, cucunya sendiri badannya. Mati. Ayo, itu dalilnya. Kita ini payah. Alasan kan orang jelas orang tuh mati bergantung. Yang berhak mati bergantung tuh cuma jam hari. Bukan haji jam hari, ada nama orang jam hari, saat jam hari meninggal ya. Nah, jam harinya tuh mati tergantung. Jangan marah pula anak jam hari. Memang jam hari mati tergantung. Iya, bahasa kita ya. Kalau bahasa Arab jumhuri republik, bahasa kita republik ya. Jelas orang mati bergantung, bunuh diri. Jadi kata Nabi SAW, Allah katakan kepada orang bunuh diri itu, hambaku, kau mendului aku, kuharamkan surga untuk kau. Ayo. Bagaimana kita doakan? Apa yang didoakan? Orang mati bergantung pada galikan lubang, cemplungkan situ tutup, udah selesai. Kasar betul Ustaz. Kita ini tidak berikan pelajaran. Kasihan sama keluarganya. Bukan masa itu nanti yang lain jadi ibrah contoh, jangan bikin-bikin lagi ya. Macam itu nanti kau. Rasulullah tegas ngomong. Ya, ini kata Nabi. Allah yang bilang kata Rasulullah SAW tuh, hambaku kau dulu aku ya, mendului aku berani ya. Bunuh diri, aku haramkan surga untuk kau. Kemana tuh begini? Kita nak bayangkan, kita nak istighfarkan. Kalau minta ampun kan tuh orang yang hidup, mungkin saudara kita ada yang non muslim, kafir masih, kita boleh doakan bil hidayah. Ya Allah mudah-mudahan. Karena Rasulullah doakan antara doa Umar. Ini lain Umar bin Mulan lain. Ini Umar bin Mulan.
Itu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Dua. Kata Nabi, Allahumma hdi bi Umarain. Allahumma sil bi Umarain. Allah berikan keislaman, hidayah bagi dua Umar. Tapi Allah Maha tahu yang dijawab Allah adalah Umar ibn Khattab. Umar bin Hisham tidak. Pada Umar bin Hisham itu sepupu bapak Nabi, pakcik sepupu jatuhnya. Namanya itu yang digelar Abu Jahal tadi. Umar bin Hisham. Namanya yang digelar orang Abu Jahal. Umar bin Khattab itu yang diterima Allah. Tuh. Jadi kita tidak hak. Tolong doakan Ustaz, dia bilang. Ya itu Ustaz amplop namanya. Nah, dah jelas orang mati pakainya bayangkan kasihan keluarganya. Kau tak kasihan, tak ada malu kau ya. Jelas orang mati berbunuh. Tak ampunkan pula. Dahlah. Ada orang mati bergantung di mana-mana. Aku dah biar yang lain aku bakut tinggalkan balik. Bayangkanlah kau situ. Ya. Orang bilang kasar dah apa jadi pelanya. Kenapa tuh? Kau tahu dah dalilnya itu. Jelas itu. Aku haramkan kata Allah surga buat engkau. Kalau ngomong apa? Ya, itu saja jawabannya. Tak banyak-banyak. Ada lagi mau tanya tuh? Baca. Apa lagi tuh? Apa hukum dalam Islam mengkebiri hewan seperti kuda, kucing ataupun anjing? Ini kezaliman manusia. Mengkibiri kambing, sekalipun anjing. Tak bisa ngentot deh. Ini anaknya kawin besok nih nambah. Tuh apa hasil itu? Hasil itu kan? Tahu bapak ya? Ya, itu nak nyabung anak namanya kan? Tapi nyabung enak. Ya. Tidak boleh hasil mengkibiri binatang tuh. Supaya gemuk dia kan? Kau kan nak lebih gemuk lagi, kibiri itu benda itu dikeluarkan. Tapi apa guna badan gemuk benda itu tak bergerak? Berapa? Itulah dunia tuh. Yang 1% itu yang berbagi kita nih. Kalau tak ada itu bergerak, tak ada artinya dunia nih. Paham? Maka orang bilang kata orang Arab bilang idza kamazawasta ma'arab dunia. Kalau kau belum kawin kau tak kenal dunia. Jadi kalau kenal dunia itu kawin tadi, paham? Ini merenggut mukanya. Sudah kawin senyum-senyum tengok nih. Ya mukanya. Tengok nih mukanya. Tak lagi merenggut macam dulu. Paham? Iya dia bilang. Tuh ya. Kenapa tadi? Tanyaan tadi apa? Balik. Ya, asalnya haram itu, kibiri itu. Kemarin tuh kan ada tak orang yang mengerjai anak-anak tuh di pondok mana tuh? Atau di mana tuh? 13 orang. Kan mau dikibiri mana tuh? Belum ada keputusan lagi. Padahal bukan dikibiri, dibunuh tuh sebetulnya. Hukumnya bukan dikibiri lagi. Kena ngejen orang. Dengar nih Ustaz bilang di zaman Nabi. Ada orang ngentot keledai. Nah, ini bahasanya ya. Keledai. Kata Nabi, mantap ya. Kenapa kau aneh? Ini kuda aku lah, kuda kau. Nah, bukan urusan itunya. Ya, ini kalau tampar kawin ada dicurigai nanti. Kalau kudanya berkepala manusia baru tahu. Oh, ternyata enggak bapaknya. Jadi kau kata Rasul, uqtul al-fa'il maf'ul. Kita bunuh sajalah yang orangnya itu dan yang keledai yang di itu. Ya Rasulullah, maaf, apa masalahnya si keledai itu? Tak salah masalahnya. Kenapa? Kata Rasulullah, tahu tak kau? Jadi diselesaikan. Kalau keledai itu lewat nanti kan pas lewat keledai itu, itu keledai anggak kemarin dia bilang. Panjang ceritanya. Jadi keledai itu kasihan kan terzalim, bunuh juga supaya habis cerita. Maka Rasulullah mal'unun man amila qaumi Lut. Kena laknat orang-orang yang kelakuan macam ya umatnya Nabi Lut itu. Jadi, ada orang sekarang dibolehkan kawin sama jantan. Ada tak laki-laki? Kau nak lama-lama bahaya kau. Main anggar apa kau? Nematnya apa tuh? Botak kau nih. Ya, lambat-lambat. Paham tak? Lambat-lambat ngamuk di rumah tuh bilang, "Pak, nak kawinkan aku tidak nih?" Ya, kalau tak bakar rumah nih. Tuh ada yang ketawa di belakang tuh dari sikok tuh wajahnya tuh. Tuh. Senep dah suaranya ya tak? Ya, awas kalau tak kawin kau. Nah, tuh. Tidak. Jadi kalau sudah kawin ada lagu orang Ahmad Jais dulu. Orang-orang Singapura, ya, dengan siapa tuh? Ya. Nah, dengan Rapiah Buang, tahu tuh orang tuh yang Rapiah Buang.
Sampai kalau dia bersanja, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Ah, coba, hebatnya orang suami istri itu. Hebat. Kau ngapa kau? Hebat apa kau? Tak ada apa-apa kau. Ya. Ngerti tak? Nah, tuh. Baru kena marah ya. Ya, mengkibiri binatang, kasihan dia. Coba kau langsung langsung turun dia, daun dia semua. Kita ni lato-lato kita tuh itulah baterai kita tuh. Cobalah kau buang dua-dua itu, langsung turun. Rumah tak pakai ampere, rumah tak pakai apa namanya itu? Yang berbayar itu apa pulsa itu? Iya, tak pakai token. Jadi tokek kau. Ya, itu ajalah. Jelas, tidak boleh, haram sebetulnya mengkibiri binatang. Tapi orang kebiasaan supaya gemuk itu binatang. Itu binatang kita siksa karena menggemuk binatang. Tidak, kasihan dia sakit. Yang kedua, kita sembelih pula binatang. Itu yang ketiga, yang untung kita pula. Coba, kan kasihan dia binatang. Jangan zalimilah. Ya, tahu kasihan tersebut itu. Habibuna SAW satu ketika onta datang, dia menangis onta tuh. Kata Nabi, panggil yang punya. Kenapa ya Rasul? Ya, ini dia nangis, dia nih melapor sama aku, dia ini sudah seumuran, dia ini sudah bantu kau kerja, tapi kau nak potong, dia sudah tua nih. Kata orang Badui itu bilang, ya Rasul, mulai sekarang aku tak potong, aku lepaskan dia nih, tak ada suruh kerja, biarlah makan. Coba binatang mengadu kepada Rasul, paham? Kalau kau binatang lari nengok muka kau. Itu ajalah, jelas ya. Nah, coba kalau kau nak coba kau kibiri, sikok jadilah kau. 50% turun, dua-duanya habis 100%. Apa guna jenggotnya tebal-tebal tuh? Potongan macam singa, kelakuan macam ayam. Turun semua, paham tak? Ya. Itu saja. Ada yang mau tanya lagi? Bacakan tuh. Dia jawabkan terang-terang aja. Nah. Apa benar Nabi Muhammad SAW suka makan daging kambing? Jika benar dan benar, kenapa ada orang yang sangat tidak suka makan daging kambing karena takut tensi darah tinggi? Allahu Akbar. Apa benar? Memang benar Rasulullah suka. Rasulullah tuh suka makan di sini, katibnya ini. Ya, dengar nih. Rasulullah senang makan kambing. Kalau tanya sama dokter, mana besar kolesterol kambing dengan lembu? Coba. Pasti dokter jawab, besaran lembu kolesterol daripada kambing. Kambing belum ada pernah kisahnya cerita, tapi sapi masih ada. Kalau Arab ini banyak digunakan susu sapi, daging ya makanya kan susu sapi, karena kan ada penyakit antrak dulu, penyakit dari sapi kan, udah ada kambing. Kambing ini banyak kalau orang akikah korban, kambing juga banyak karena bendanya kecil. Kita ini takut makan. Kalau tak mau makan, antar ke rumah aku baru pakai kambing. Insya Allah selesai lah itu urusan. Ya, adalah, daklah kalau memang tensi, paham-pahamlah. Makan tadi, ini makan ada darah tinggi, 180 per 110 udah darahnya. Makan sepanci, tunggulah kau nisan besok. Nah, itu membunuh diri sendiri namanya, paham tak? Kita ini bukan tak mau makan kambing, memang duit tak ada, nak beli kambing. Iya. Nah, beli sate kambing di ujung sana. Sate Madura ada tak? Di ujung sana. Sate kambing ada kan? Di Kamar Nunggal tuh. Pergilah tuh. Paham tak kau? Bukan tak ada sate kambing, awak nak beli kambing tak ada duit. Di Arab sana paling laku tuh kambing dengan onta. Ya, kambing itu makan hari-hari. Kalau saya 1 kilo sehari dulu sana ya, di sini kau. Ngamuk mertua 1 kilo 1 hari, gila makan di muka kau lah kata mertua. Jelas ya, itu saja kambing. Apalagi tadi itu aja. Bacakan, Sinta ada sebelah kiri nih. Saat khatib sedang khutbah Jumat, jika berkata walaupun hanya dengan kataan diam, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Jika dinisbatkan kepada seseorang yang sedang membaca surah Al-Mulk, Waqiah, Yasin dan Al-Kahfi, apakah tidak apa-apa saat khatib sedang membaca khutbah agar tidak mengantuk? Allahu Akbar. Rasulullah SAW ini, kita ini ikut Allah, ikut Nabi. Ya, itu yang ngomong itu kan Nabi juga. Ya, idza sa'id al-khatibul mimbar
wa syarafil khutbah fala yatakallam man adu wa ma yatakallam faqad laga wa man laga fala jumat angsitu. Itu bahasanya. Kalau khatib naik ke mimbar sudah khutbah, enggak usah ngomong lagi. Kalau ngomong sia-sia pahala. Itu udah dibilang. Apapun yang kau baca itu sia-sia. Sedangkan akhir Rajab itu ada orang membaca 35 supaya kantongnya kosong ekonomi. Hari Jumat akhir Rajab itu Jumat diam-diam saja baca. Nah, di hati Ahmadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah. Itu ada diam-diam juga karena kita ngikut Nabi, bukan ikut siapa-siapa. Kata Nabi kita ikut Nabi sudah. Apa saja dibaca sudah stop. Setelah sudah itu. Karena suatu mengatakan kalau sudah khatib naik ke mimbar, yang tukang tulis malaikat tuh duduk di sini ya, duduk di sini dia mendengarkan khutbah itu. Jadi makanya khatib jangan sembarang cari orang. Ini baru maling kemarin jadi khatib. Nah, tengok tuh orang ini yang baca tuh, akhlaknya diutamakan dulu. Selain ilmunya paham, bukan sembarang tunjuk. Ini kita asal tunjuk aja, sebisa baca udahlah. Nggak boleh begitu, ya. Nah, itu tadilah. Ya, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Bukan ada yang mengatakan berkuranglah pahala Jumat. Tidak ada batal, dah. Ya, itu saja. Jadi jangan baca sudah diam semua. Semua itu yang bertasbih juga diam, stop semua. Karena itu utama. Itu saja. Kemudian ada lagi di sebelahnya ada yang mau tanya. Nah, Pak, di belakang ada mau tanya tuh. Allahu Akbar. Kenapa adzan? Belum. Nanya apa kau? Tadi yang panas dingin yang belum kawin nih. Ya, yang sudah 2 terus lagi nanya-nanya. Ya, tahan saya jentik aja kepalanya tuh. Ya. Indah. Nah, aku tanya, ada tak bininya hamil? Rasulullah ini paling mustajab kalau dia katakan. Yang bilang bid'ah. Ada namanya Kitab Qurratul Uyun. Nah, jangan salah paham kau ya. Nah, ada namanya Rajo Syekh Syaibah. Baliknya tua menjadi muda. Rasulullah ini paling mujarrab. Kita kan kawin itu karena sunnah Rasul. Jadi kalau apa semua karena sunnah Rasul. Pakaian, makan, minuman semua sunnah Rasul. Nah, sampai anak juga sunnah Rasul. Tuh, doa Rasul kan, Allahumma jannibna syaitan. Wazam Syarif itu doanya ketika mau tidur sama bini, jangan gini-gini di luar baca itu. Ya, itu dosanya double. Ya, paham dah tuh? Nah, tahu nanti minyak nasi goreng tuh pedas sedikit. Ya, goyang-goyang. Ya, Rasulullah bilang di kitab itu ada orang kita kan punya anak laki-laki semua, atau perempuan semua, atau laki perempuan ya, atau tak punya anak. Nah, itu tadi. Biasanya orang kan berusaha dapat anak. Memang kalau saya usahakan tak ada apa boleh buat. Aisyah tak punya anak sama Rasulullah SAW. Apa kurangnya doa mustajab? Tapi Allah ngajarkan tuh tak punya anak Aisyah. Ya kan? Nah, ada orang punya anak perempuan, apa punya laki-laki. Itu nama Rasulullah juga dibaca. Dari kitab itu dikatakan kalau bini kau nih hamil 5 bulan, pegang perut bini kau. Yang bini orang, apa orang kau? Bini awak tu dia pegang perutnya nih dengan tangan kanan dibaca 5 bulan hijriyah nih ya. Apa dia bilang? Bismillah usammi fi batniha Muhammad faj'alhu li dzakara. Ya Allah, dengan nama Allah ku namai di perutnya ini, namanya jadikan untukku ya Allah laki-laki. Atau mujarrabun, paling mujarrab kata ulama. Itu ada doanya Rasul. Bini awak bukan bini orang, ngerti kau? Tapi 5 bulan usia kandungan. Pada jadi dah tuh. Paham? Subhanallah. Ada di kitabnya. Aku bilang di kitab bukan ilmu aku, di kitabnya ada. Ya, tapi bini dewe, bukan pacaran. Ya, ini pacaran dikore-kore anak orang. Ya, Allahu Akbar. Mulai apa jalan tuh? Ya. Kenapa? Ada tuh yang mau tanya tuh. Kenapa sepi punya kau malam nih? Ini yang baru datang sudah banyak. Ya, mungkin tadi bacakan sama dia ada orang pindah ke sebelah sini nih. Ya, itu saja ya. Ustadz, ada tak cepat jodoh? Ada. Ya, kalau di zaman Nabi itu kan banyak kan surah Al-Waqi'ah, surat apa Tabarak, surah apa tuh Al-Kafirun. Sekarang paling jelaslah cari mertua payah nak hafal. Yang hafal Quran saja nih belum ada bebini lagi tuh. 30 juz 30 juz kepalanya tak ada yang carikan. Zaman Nabi kan cuma 30 huruf Ali. Ada sahabat Nabi 3 kuliah tak? 3 sekarang
Ya, selain kuliah hafal Quran, selain surah Tabarak, surah apa-apa, kau punya surat tanah. Cepat tuh. Ya. Itu ya. Tak mempan. Bukan surah itu mujarab lah, tapi ditambah surat tanah. Cepat tuh. Nak pergi ngambil apa? Nak ngambil apa? Kreditan. Surat tanah ada kan? Pergi ke bank. Surah Quran tuh mujarab jelas. Cuman mertua itu beda-beda. Ada yang menang dunia, menang akhirat. Ya, itu sajalah ya. Nah, mudah-mudahan kau cepat kawin semua ya. Yang sudah jangan amin. Ya, itu ya. Yang belum kawin dapat kawin, yang belum anak dapat anak itu tadi. Ya, gimana? Bunting bini. Ya, itu adanya keterang jempoli, tokcer, bunting ya. Ini 2 tahun kawin tak bunting-bunting apa? Kerja apa kau dulu? Ya. Budak-budak ini ngomong begitu langsung aja ngomong. Aku tahu ngomong kasar begini nih ya. Ya model begitu yang maunya nih. Paham dah tuh? Kalau lambat-lambat tuh yang malu laki-laki bukan perempuan. Paham? Yang laki-laki itu diperiksa. Kau kenapa sih kau ini anak kau nih? Jangan-jangan bukan anak kau pula. Kumis ada? Jenggot ada? Alhamdulillah ya. Ala kulli hal. Senyum aja lah ya, Boy ya. Jangan terlalu sedih ya, dak. Ya, kita ngomong ada manfaat ya. Nah, itu diajarkan di agama lengkap semua. Rasulullah ini lengkap, cuma kita tak mau ngaji. Ya, coba ngaji bagus baik. Lengkap diajar Nabi ini begini, itu semua ada. Paham dah tuh? Sampai anak tuh nanti kalau lahir tuh mirip bapak atau mirip emak. Ya. Nyaris kau mirip emak, mukanya kaki apa bapak ada, menurut apa antara emak bapak ada. Nah, hati-hati itu, aku yang takutnya mirip tetangga. Nah, itu ya. Sekarang tengok budak nih, bapak idak, emak idak, tetangga ikut nyantol. Hati-hati kalau tetangga, makanya nak bikin pagar tinggi-tinggi dikit, ngintip. Ya. Karena kameranya ada kamera jahat, CCTV dah tuh, Orang punya CCTV sekarang ketahuan kau. Ya Allah. Nah, masih ada waktu. Ya. Nanya apa kau? Sebenarnya dia. Ya. Sampai kemana tadi? Ghaniyatan ya. Wala tajibu ya. Wala tajibu an zaujatin nashizatin. Dan tidak wajib istri yang membantah. Ya, yang ngelawan terus sama laki, ya. Nusyuz tu ya. Li suquti nafaqati anhu bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyatan. Zakat fitrah istri yang nusyuz, yang membantah terus tuh, melawan tuh sama laki. Tanya dulu kenapa laki itu dilawan. Tanya dulu. Kalau awak, makanya kan kalau kita manten itu kan dia bilang nih, Anda mesti siapkan nafkah zahir, nafkah batin. Paham tak tuh? 6 bulan atau 2 tahun Anda pergi tidak sana sini laporan dia, maka terjadilah talak 1. Ya tak? Di belah pihak. Tuh ada di HP tuh kau tengok. Saya sudah pacaran setahun, kawin 12 hari, ternyata biniku tak bisa aku ajak. Tahu-tahu jantan dia bilang. Ada kan di HP tadi? Nah, aku nengok di HP tadi. 12 hari kawin tak bisa ngapa-ngapa. Kalau 12 itu kalau mbak bola penalti. Tak bisa ngapa-ngapa. Aku ustaz bilang, sama benda awak juga. Nah, tuh hati-hati kau. Ya, kau nak gitu pula tuh. Ya, sekarang macam-macam tak, karena gaya kau tuh laki-laki macam perempuan model bersih semua. Tak ada apa-apa. Besok ini pula, pecelak, begincu. Ya, banting-anting laki-laki, banting-anting sekarang. Subhan. Ini aku bilang laki perempuan, bingung gitu. Nah, tuh. Paham tuh? Tuh anak kau tuh kalau dianting-antingin itu. Ada yang ngelamar kayak. Ya. Ya, betul tak? 12 kawin lah. Kita kacau dia bilang tahu-tahu laki-laki itu balikan punya orang ya. Jangan nih. Zakat fitrah istri yang khusus tidak menjadi kewajiban suami. Nah, tuh kalau ya. Karena hak nafkahnya atas suami menjadi gugur. Yang lawan terus tadi. Makanya tanya tadi, kenapa kamu lawan sama aku? Abang dia bilang tiap akhir bulan tak kasih duit sama aku. Belanja budak, nak kasih makan kau ndak gitu, tapi aku tak dikasih. Nak beli sabun, nak beli sampo. Kau nak ngengkek bayar tidak? Sedangkan pergi ke tempat WTS saja bayar. Betul apa betul? Ada yang gratis kira aku ikut malamnya.
Payah betul. Betul apa betul? Hah. Tuh. Enggak, paham enggak bini itu? Ini anak kerja aja kau. Kasih makan, kasih minum. Nah, selain makan kuat, benda itu kuat. Paham? Kalau enggak kuat tuh ambil panu tuh aku kambing tuh. Ya. Pukulkan nggak yang keprek. Nah, ya dah. Nah, kasih minyak goreng nasi minus tuh. Baru tahu, dia pedas dingin dia. Ya. Ya. Tapi kewajiban fitrahnya menjadi tanggungan sendiri bila ia kaya. Kalau bini itu berduit, bini itu ada berduit kita bayar dewek lah dia. Tapi kalau tidak, lakinya ya bini yang tuh. Sebab dia bantah kenapa? Nah, tengok dulu, jangan salahkan perempuan dimaki-maki. Kau nih bagus. Tengok apa masalahnya? Dia punya anak, nak makan apa? Kau tak bayar, kau tak keluarkan. Nah itu tadi. Ini kan banyak laki-laki begitu sekarang. Nak bergaya aja keliling. Kamu tak ada. Paham tak tuh? Nah, kenapa? Adzan. Tuh, paham tuh? Nah, itu aja tuh. Ya, tinggal kaunya aja lagi ya. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa sallim umurana. Allahumma salli umurana umur al-akhirah ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala